Shalom semuanya ya, baik di Amerika ataupun dimanapun Anda berada. Saya percaya apapun keadaan yang kita alami sekarang, kita seperti lagu tadi, Tuhan selalu menolong. Jadi Tuhan itu setia, itu sifat yang tidak ada pada kita. Kecuali kita dilawat Roh Kudus, baru kita bisa setia. Salah satu kuasa dari Roh Kudus yaitu membuat kita setia sama Tuhan. Ya, itu penting sekali karena pada dasarnya keadaan yang menimpa saudara tidak membuat terkejut Tuhan. Itu yang pertama saudara harus dengar. Saya ulangi ya. Semua kekacauan dalam hidupmu, semua ketidakpastian yang Anda alami tidak membuat Tuhan terkejut. Karena Roma bilang dia turut bekerja dalam mendatangkan kebaikan. Yang setuju katakan amin. Jadi Tuhan kita ini Tuhan yang suka campur tangan. Salah satu hobi Tuhan adalah campur tangan kepada anak-anaknya. Itu yang saudara harus tahu. Lepas saudara salah, enggak salah, Tuhan itu kayak orang tua. Saya salah bagaimanapun, mami saya, masih ingat saya mendiang mami saya, turut campur terus. Ya, itulah orang tua, itulah Bapak kita, Tuhan Yesus. Jadi saudara jangan terkejut, Yesus masih bertahta. Catat itu baik-baik. Mami saya ngomong sama saya, Yohanes, kalau kamu tidak melihat Tuhan bekerja, bukan berarti Tuhan tidak bekerja, karena matamu tidak cukup baik untuk melihat kebaikan Tuhan. Paling gampang apa, Mi? Buka aja jendelamu. Kalau masih ada matahari dari timur, kasih setia Tuhan selalu sama. Saya ngomong sama pasien saya, Bu, Ibu kan kanker toh? Iya, Pak. Kukumu masih tumbuh enggak? Masih, Pak. Berarti Tuhan masih ada. Cuma dia enggak suka pamer kepada kamu karena dia mengasihi dengan sungguh-sungguh. Jadi itu yang pertama harus saudara dengar. Hari ini kita akan belajar ya tentang kepercayaan kepada Tuhan. Karena ini sangat kita butuhkan sekarang ini. Ya, sebenarnya saya janji pada pastor untuk mengkhotbahkan bilur Yesus, forensik kain kafan Tuhan, tapi mungkin bisa lain kali ya. Karena Roh Kudus tiba-tiba dalam minggu ini kuat mengatakan dimanapun anak Tuhan berada, bukan kehilangan kepercayaan, tetapi kurang percaya. Memang semua murid Yesus percaya, tapi Yesus ngomong, hai orang yang kurang percaya. Kayak cinta bisa berkurang, bukan hilang. Suami istri yang bertengkar bukan tidak cinta lagi, tapi kurang sayang lagi. Nah, sayang kurang bisa ditambahi dengan sadar. Sadar ya. Ayo kita belajar, kita akan lihat slide. Banyak slide, jadi semua ya, terutama yang di Amerika, ya jangan bingung nyatet karena banyak slide, banyak ayat, banyak gambar. Nanti saya kasih ya bahan materinya. Selesai khotbah, Anda dapat dari Pak Gembala. Ya, ayo kita mulai ya. Nanti khusus yang di Amerika, kalau mau tanya kesehatan, bisa ke Kesia ya. Nanti Kesia bisa sampaikan ke saya. Nanti saya jawab. Jadi judulnya hari ini temanya khotbah, Don't be afraid, jangan takut, percaya saja. Ya, jadi kepercayaan pada Tuhan itu diuji bukan waktu kita senang. Waktu apa? Waktu kita mengalami seakan-akan Tuhan tidak ada. Tetapi ketiadaan Tuhan bukan berarti Tuhan tidak ada. Karena itu kita ini manusia roh. Kalau pakai fisik,
ya nggak bisa dilihat. Kemarin saya khotbah di pendoa-pendoa syafaat Asia ya, profetik. Saya bilang, kita ini manusia roh. Banyak orang belajar perperangan rohani. Padahal perperangan rohani itu terjadi di roh. Karena itu jiwamu nggak bisa, fisikmu nggak bisa lihat. Tapi manusia rohmu dibantu Roh Kudus bisa menang ya. Ayo kita mulai aja karena banyak yang kita pelajari ya. Ini ayat dasarnya. Tapi Yesus mendengar dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Jadi ini dasarnya ayat yang membuat kita belajar. Karena yang ngomong jangan takut Yesus, kita harus percaya. Kalau yang ngomong Pak Yohanes, jangan percaya. Kalau yang ngomong siapapun, jangan percaya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertian. Akuilah, nah ini yang penting, mengakui Tuhan, maka ia meluruskan jalanmu. Dengarkan saya ya. Bedanya anak Tuhan dan anak Tuhan tidak pakai masker apa? Kalau orang bukan anak Tuhan, pakai masker supaya tidak kena. Kalau anak Tuhan pakai masker, karena sudah pasti tidak kena dalam nama Yesus. Yang setuju katakan amin. Jadi apa yang dikerjakan tangan kita dibikin berhasil. Jadi kita pakai masker untuk meresponi. Seperti orang tua kasih kekayaan. Kenapa kita belajar? Untuk mengelola kekayaan yang diberi. Jadi apapun yang kita pelajari, kesehatan, tidak menghasilkan kesehatan. Karena kesehatan ada di dalam Yesus. Yeremia mengatakan kesehatan dan kesembuhan akan kuberikan kepadamu. Jadi izin hidup sehat dari Tuhan. Jadi ingat, saudara tidak boleh kepo ya. Lupa pakai masker, takut. Tidak boleh. Karena takut berarti Anda kurang mengasihi Tuhan. Tetapi jangan mencobai. Daniel itu hebat. Kenapa dia tidak dimakan singa? Ayo. Karena dia ngomong, aku tidak bersalah kepada Tuhan dan tidak bersalah kepada raja. Anda boleh tidak salah sama Tuhan. Berdoa terus. Tapi kalau nggak pakai masker, nggak jaga jarak, nekat-nekat, ya kena Anda salah sama raja, pemerintah. Daniel itu hebat. Kesalahannya cuma apa? Suka sembahyang. Kalau bisa orang Kristen itu ya, salahnya satu. Suka sum ibadah ini loh. Maka Tuhan akan membela jalanmu. Jangan salah makan ya. Ingat saya pernah ngajar, dosa pertama apa? Salah makan. Yang tersinggung katakan amin. Ya, itu. Ya, tapi ayo, apapun kekacauan yang kau bikin tidak buat Tuhan kaget. Ini khusus anak Tuhan lo ya. Kalau engkau nggak dalam Tuhan, jangan main-main kok. Apapun, saya tidak ngajari saudara salah. Karena waktu kita salah, cuma dua yang kita lihat. Kesalahanmu atau kasih setianya. Saya dulu pernah salah masa kecil. Nakal, mukul kakak saya. Mami, saya takut, saya lari. Mami saya ngomong, kamu tinggal lihat pernah salah atau ingat mami sayang kamu. Apapun keadaanmu, saya tidak tahu Anda salah atau enggak. Intinya fokus sama Yesus, bukan sama salahmu. Dan jangan ulangi lagi supaya tidak terjadi hal yang lebih parah. Bagaimana supaya kita bisa percaya lihat Yesus? Punya masalah, lihat Yesus. Saya kemarin malam dapat ayat ya, waktu mau menyiapkan ini. Bergembiralah karena Tuhan, maka dia akan memberikan yang diinginkan hatimu. Loh, ini aneh nih. Ada COVID, bagaimana kita senang? Bukan karena COVID. Pasti susah.
gembira karena masih punya Tuhan. Saya dulu punya masalah, masa kecil. Orang-orang bilang, mati kamu, habis kamu. Tapi mami saya ngomong, kamu masih punya papi mami. Loh, saya masih ingat sampai sekarang. Karena papi mami saya ngajari itu, saya ingat. Karena itu orang tua, tolong ya dengarkan. Kalau kau jadi orang tua yang baik, memudahkan anakmu mengenal Bapak di surga dengan baik. Saya jadi ingat. Kalau lihat masalah bisa senang. Tidak bisa. Bohong itu bisa senang. Tapi kita bisa senang karena masih ada orang yang sayang sama kita. Tuhan Yesus masih sayang. Yang setuju katakan amin. Ini penting dibahas. Jangan dihibur orang. Hibur bahwa dia masih ada Tuhan. Jangan hibur kosong. Tenang, COVID ini enggak lama lagi. Jangan. Hibur, Tuhan belum meninggalkan kamu. Hibur, Tuhan Yesus masih bertahta. Kemarin orang lihat bulan, senang semua. Kok enggak senang bahwa bulan itu berarti Tuhan masih ada? Kalau saudara nggak bisa ngakui Tuhan, gunung-gunung nyanyi. Mau laut nyanyi. Jangan, tsunami nanti. Lautnya lo nyanyi tsunami. Mending Anda yang nyanyi. Gunung nyanyi, meletus. Ayo nyanyi sebelum gunung nyanyi. Yang setuju katakan amin. Saya suka itu. Ya tadi, ya, lihat. Kangen saya sama New York ya. Wah, semua jadi artis. Hebat itu ya. Saya crop, nanti saya izin pasang di Instagram. Saya artisnya New York. Oke, kita mulai masuk ya. Ini belum khotbah loh, masih pemanasan ya. Supaya Anda itu panas lagi cintamu sama Tuhan. Perlu dikupas tuh, deg-degan sama kekasih kita. Nah, ini ngomong soal percaya itu dua, hati sama mulut. Nggak bisa ngomong mulut. Ngomong hati ya nggak bisa. Orang Kristen ini suka ngomong hati. Ya. Yang penting hatinya, Pak. Walaupun saya jelek, gemuk, yang penting hatinya. Tuhan kan lihat hati. Lah iya, Tuhan lihat hati. Manusia lihat apa? Rupa. Suamimu manusia enggak loh? Ya manusia. Jadi suamimu ya lihat wajahmu, bentukmu. Ya harus olahraga. Ya harus olahraga, harus langsing. Itu sering saya ajarkan sama pasien ya. Walaupun tersinggung nggak apa-apa. Yang penting suaminya enggak kepahitan. Menikahnya janjinya langsing kok. Dalam suka dan duka. Maksudnya kamu sakit, suami tetap cinta. Bukan kamu gemuk, suami tambah cinta. Jangan salah sumpahnya itu. Janjinya di pernikahan itu dalam suka dan duka itu bukan dalam gemuk dan kurus. Aku tetap setia. Bukan ada itu. Ya, ayo ya, nggak apa-apa deh. Tersinggung sedikit, pokoknya berubah. Karena firman Tuhan itu mendidik, mengajari, memperbaiki. Ya, kalau nggak ada perubahan hati aja, fisik nggak berubah. Jangan. Ingat ya, Daud ngomong apa? Aku tidak hanya mengampuni dosamu, tapi aku Tuhan yang menyembuhkan lukamu. Gak apa-apa, sakit masuk surga. Jangan. Di surga nggak ada penyakit. Lah iya, ini bukan di surga kok, di bumi kok. Ya, saya harapkan saudara terima ini sehingga saudara percaya seandainya harus kembali ke Tuhan dalam kondisi baik. Ya, ini saya tawarkan, terserah Anda ya. Karena dalam Alkitab ada dua contoh, Musa sama Imam Eli. Imam Eli sakit, Musa matanya jelas, tambah tua tambah jelas. Tambah tua naik gunung nggak digendong. Pilihan itu. Sama-sama anak Tuhan, milih. Kamu milih mana? Miskin di bumi atau kaya di bumi? Loh Pak, kalau kaya di bumi nanti masuk neraka, miskin Lazarus masuk surga. Salah kamu. Lazarus digendong siapa? Abraham. Lu ngawur aja kamu. Abraham itu bukan kaya. Kaya, ya.
Jadi kaya bisa masuk surga. Ngawur aja. Orang kaya sukar masuk surga. Itu maksudnya cinta duit. Ya. Ya. Kalau saya, statement saya, kaya sukar sembuh. Karena tawarannya makan banyak. Di rumah sakit aja, kalau VIP room, sukar sembuh karena anaknya mbak makanan. Kalau yang miskin, makanannya saya yang ngatur, sembuh. Itu yang kaya itu ya, bilang sama cucunya, nyo, mama kangen es campur. Loh yang nggak sembuh. Ya, itu orang kaya sukar sembuh, kecuali anak Tuhan. Ya, udah ya, ini sudah cukup kan tersinggungnya. Sekarang kita bahas yang penting. Ya, karena kalau nggak diomongi itu lupa. Diomongi kasih aja dari kecil lupa. Apalagi saya khotbah setahun sekali, langsing lupa saudara. Ya. Nah, ini kenapa hati dan mulut harus diomong? Ini firman Tuhannya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Tapi belum selamat. Karena dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ini penting. Contoh, saya punya istri nama Mega. Saya mencintai dengan hati. Diam aja. Ayo, ini sumpah pernikahan. Pakai hati aja. Ya bisa. Batal pernikahan. Saya harus ngomong dalam suka dan duka aku mencintai kamu. Harus itu. Enaknya sama Tuhan dalam hati. Nyanyi-nyanyi. Nyanyi dalam hati. Ada aja saudara. Ngerti ya? Harus pakai mulut. Jadi kalau saudara sedih nangis boleh, tapi mulut paksaan. Itu Daud pinter. Motivator itu niru Daud. Hei, lihat kaca. Aku langsing. Ya bohong, kamu gemuk kok. Tapi Daud itu motivator hebat. Dia ngomong sama kaca. Itu ya, ceritanya saya ke Israel ditunjukin. Jadi Daud itu punya kaca perunggu digosok. Terus dia ngomong, hai jiwaku. Nah, nanti ya kapan-kapan saya khotbahkan versi Daud. Dia suka ngomong sama hatinya. Hai jiwaku. Soalnya apa? Otaknya sudah tidak bisa diajak ngomong. Matanya nggak lihat pertolongan Tuhan. Telinganya sudah nggak dengar pertolongan Tuhan. Kalau engkau mendengar laporan medis jelek, telingamu sudah dengar, matamu lihat laporan jelek, kau harus ngomong sama jiwamu. Hai jiwaku, Dia yang mengampuni, yang menyembuhkan aku juga. Gitu saudara. Harus ngomong. Nggak boleh dalam hati. Percaya sama Tuhan. Oke, yang berikutnya. Ini. Seperti ada tertulis. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Ngerti ya saudara, mulai sekarang, ya pagi ngomong sama istrinya, sayang, selamat pagi. Jangan selamat pagi dalam hati. Dalam hati aja, mis. Ulang tahun suaminya dalam hati. Jangan. Pak, terima kasih ya masih hidup. Gitu loh. Saudara itu, ya saya belajar kok. Saya juga belajar sama istri saya. Ya, dengan keadaan gini saya lebih dekat. Dulu saya yang keluar. Sekarang kan ketemu terus ya. Jadi ya kok kosong ya. Wah, ngomong aja. Mah, ya mulai ngomong. Oh, enak akhirnya. Lama ngomongnya. Dalam hati aja yang penting ngasih duit, sayang, tanggung jawab, nggak selingkuh. Nggak cukup, saudara. Harus ngomong. Sorry ya, ini keluar jalur. Maaf, Pastor Yogi. Ini penting buat istri-istri. Istri-istri di luar itu tidak ada hatinya. Pelacur itu tidak ada hatinya. Tapi mulutnya pintar ngomong. Anda tidak hatinya sempurna, tidak mau ngomong.
Kalau bisa wanita-wanita sekarang hatinya bagus, pinter ngomong. Cuma tolong ada remnya ya. Kalau enggak bahaya. Ya, dah. Nah, oke. Sekarang kita bahas waktunya terbatas, saudara. Tapi tidak apa-apa. Nanti lain kali. Hari ini kita bahas yang membingungkan. Nah, ini penting ini. Karena banyak orang khotbah dan kesaksian tidak pernah menjelaskan. Tiba-tiba ditolong Tuhan. Nah, iya Pak Yohanes, iya Pastor Yongi, iya Kesya, iya kamu. Nah, kita harus belajar. Kita dari terdapat di mana yang 4 membingungkan. Ada 4 hal yang membingungkan. Ya, itu harus dibahas dulu, baru kita percaya. Di saat kita percaya, ada 4 hal yang membingungkan kita. Yang pertama, tiba-tiba sakit, kena COVID, kena kanker, kena diabetes, kacau. Ya, ayatnya, sekonyong-konyong, tiba-tiba turunlah taufan ke danau, sehingga perahu kemasukan dan mereka dalam bahaya. Ini pernah dialami sama murid Yesus. Disuruh Tuhan pergi, kamu nyebrang dulu ya. Tiba-tiba badai. Kayak Anda ini loh, ikut Tuhan. Tiba-tiba loh. Jadi jangan tanya Tuhan, Tuhan, kenapa ya? Kenapa ya? Yang rohani tanya, salah apa aku ya? Gitu. Yang nggak rohani bilang gini, oh dasar Tuhan tidak bisa bedakno. Gitu. Terserah Anda. Pasti ada dalam hidupmu tiba-tiba. Ya, kalau contoh itu kurang menggigit, itu saya kasih contoh Musa. Kasihan itu. Lahir, zamannya bayi dibunuh. Salah itu lahirnya. Siapa yang milih? Lahir tiba-tiba bayi dibunuh semua. Kayak Anda semua. Bisnismu kacau tiba-tiba COVID. Ngerti ya? Ini yang pertama. Tiba-tiba gitu ya. Tapi ingat, itu bagi Anda tiba-tiba. Anda butuh Tuhan untuk melihat itu. Karena ingat, campur tangan Tuhan. Ingat ya. Oke, yang kedua, apa? Yang membingungkan kita. Yang pertama tiba-tiba, yang kedua apa? Ketidakpastian. Kondisi kesehatan, tidak ada kepastian. Ini pernah dialami oleh namanya Abraham. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa. Menurut yang difirmankannya, demikianlah. Yang kedua, Anda tanya, Pak kanker saya sampai kapan? Nggak tahu saya. Pak diabetes sampai kapan? Nggak tahu saya. Pak COVID sampai kapan? Nggak tahu saya. Saya cuma tahu Tuhan Yesus tidak tergesa-gesa, tapi dia tidak terlambat. Yang setuju katakan amin. Saudara, banyak hal yang nggak pasti. Cuma satu yang pasti, cuma satu yang pasti. Tuhan itu setia. Saya nggak tahu yang lainnya. Banyak hal yang nggak pasti di dunia. Tapi di dunia ini ada yang pasti. Yesus pernah lahir buat kita. Mati buat kita. Bangkit buat kita. Dan dia naik buat kita. Loh Pak, naik kok buat kita. Dia pergi. Loh, dia pergi supaya ada penghibur. Dia ngomong, kalau aku udah pergi, tidak ada penolong itu. Gitu. Karena kalau cuma Yesus, saya nggak bisa lihat dia di Yerusalem. Tapi kalau Roh Kudus, di New York dia ada, di Indonesia ada. Tepuk tangan buat Roh Kudus. Itu penting ya. Nah, ketidakpastian.
Anda bingung toh jadi orang benar itu bagaimana? Bingung, baca Alkitab, nangis, macam-macam. Ternyata penjahat sebelahnya Yesus gak doa malam masuk surga. Kenapa itu? Karena dia satu-satunya manusia penjahat ini. Nah, ini sebenarnya khotbah yang akan saya khotbahkan kemarin. Dia satu-satunya manusia yang mengakui Tuhan saat Tuhan tidak berkuasa. Ada kan gaya Tuhan nolong, wah senang. COVID ini saatnya Tuhan tidak kelihatan kuasanya. Kalau Anda masih percaya Tuhan, Anda dihitung kebenaran. Karena Abraham, walaupun tidak ada dasar, percaya. Dan dihitung sebagai suatu kebenaran. Jadi cara hidup, syarat jadi orang benar apa? Percaya waktu Tuhan tidak kelihatan menolong, tapi percaya Tuhan suka nolong. Satu-satunya manusia yang percaya Tuhan saat Tuhan disalib. Muridnya aja meninggal. Nah, kalau sekarang saudara sakit kanker tidak tampak ditolong Tuhan, tapi saudara percaya, saudara saat ini masuk Firdaus. Semua yang di New York dengarkannya, atau di Indonesia. COVID ini nggak pasti. Tapi kalau kamu percaya Tuhan, namamu sudah terdaftar di surga. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan yang lebih meriah. Ini hebatnya. Roh Kudus hari ini luar biasa menjamah. Mengurapi saya, mengurapi Anda. Jangan bangga bangkitkan orang mati. Orang bilang Pak Yohanes pinter. Oh, enggak bangga. Kata mami saya, aku bangga nek Yohanes anakku terdaftar namanya di surga. Ya bagaimana caranya? Saat percaya, enggak ada yang tahu. Oke, itu yang kedua ya. Yang pertama apa? Tiba-tiba kacau. Yang kedua, enggak ada kepastian. Bagi yang enggak ada kepastian, pernikahanmu, keuanganmu, kesehatanmu, tapi masih percaya sama Tuhan, hari ini namamu terdaftar di Firdaus. Sudah pasti itu. Itu kebanggaan kami. Ya. Yang ketiga, nggak ngerti, not understand, misteri dan percaya. Dulu ya ada perempuan ya di Sarfat. Ini ya nggak ngerti. Dia ngomong, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku, kecuali segenggam tepung dan tempayan sedikit minyak dalam buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Setelah itu kami makannya, maka kami mati. Dulu ada orang namanya Jenderal Sarfat. Dia nggak ngerti, tapi ya jalankan. Saat ku tak mengerti jalanmu, saat ku tak mengerti rencana rancanganmu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya. Nggak ngerti. Dulu saya ngomong sama mami saya, nih, aku nggak ngerti nih. Aku ini main musik pelayanan, kok soro hidupku. Itu maksudnya, masih muda ya. Mami saya ngomong gini, nak, lebih baik nggak ngerti, tapi kamu percaya. Nah itu mantap itu sampai sekarang saya ulang lagi ya. Lebih baik kamu nggak ngerti daripada kamu nggak percaya. Janda itu ya nggak ngerti.
nggak punya kok ngasih. Jangan tersinggung ya. Anda walaupun nggak ngerti, gimana COVID kok bisa seneng? Mau cerai kok seneng? Kanker kok seneng? Tadi loh, nggak mungkin seneng kalau Anda lihat itu. Tapi kalau bergembira karena punya Tuhan, bisa. Bisa. Ya. Jadi, nggak ngerti bukan alasan tidak percaya. Ya, itu penting sekali. Nggak ngerti aku, salah apa ya aku? Gitu, tanya gitu. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat ini, tadi ketiga kan Anda nggak salah. Tiba-tiba, terus apa? Nggak ada kepastian, terus apa? Nggak ngerti. Tiga-tiganya bukan karena Anda. Yang keempat ini agak menyinggung ya, karena salah kita. Ya, ini contohnya, sulit, terlambat. Keadaan akut atau kronis sudah terlambat, ini karena salah kita. Contohnya Esau, salah makan, nukar makanan dengan hak kesulungan. Mungkin Anda pernah salah makan. Mungkin Anda pernah judi, bangkrut. Mungkin Anda pernah selingkuh, cerai. Saya tidak tahu. Tapi konsentrasi kita hari ini bukan kesalahan kita. Konsentrasi kita sama pengacara kita, advokat kita, Yesus. Loh Pak, sudah kacau Pak, terlambat Pak, telat. Hei, tahu enggak salah satu spesialis, kata papi saya, spesialisnya Tuhan. Dia jagung berubah kekacauan jadi kebaikan. Yang setuju katakan amin. Itu saya masih ingat. Sudah kadung aku salah. Tenang. Kalau kamu diem ya kacau. Serahkan kepada kaki Yesus, minta maaf. Dia setia. Sorry ya, saya tidak ngajari Anda salah. Sekali lagi, jangan salah ngerti. Kalau konsentrasi sama kacaumu, ya kacau terus. Konsentrasi aja, juru selamat. Gembala-gembala kacau, bingung. Malaikat bilang, konsentrasi, di sana telah lahir bagimu. Nah gitu. Jadi kalau pendoa doakan orang sakit, jangan tanya gini ya, stadium berapa bro? Loh, jangan. Ngomong, Yesus pernah mati dan bangkit buat kamu. Gitu. Tapi sulit ya, walaupun pendeta. Kalau ngomong Yesus awal, kecuali Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang membuat engkau mengakui Yesus. Bukan sebagai Yesus. Yesus sebagai Yesus atau Yesus sebagai Tuhan. Kalau Yesus yang punya kekuatan Tuhan, butuh Roh Kudus. Oke, itu 4 ya, yang mengacaukan. Sekarang terakhir, kuncinya, tipsnya apa? Oh iya, tiba-tiba Pastor Yongki, saya izin, ada suara Tuhan untuk mengingatkan tentang Anda yang di Amerika. Mungkin Anda sekarang bingung ya, sedang di Amerika. Kekacauan-kekacauan banyak, izin-izin tinggal, kerjaan. Tiba-tiba kok Roh Tuhan bilang gini, Anda jangan bingung, Anda di Amerika bukan terdampar. Ada maksud Tuhan. Saya kasih cerita contoh ya. Janda Sarfat itu waktu di Sarfat tadi. Kenapa Elia ketemu janda Sarfat? Kenapa enggak ketemu janda lainnya? Ayo, ini pertanyaan aneh ini. Anda pikir janda yang miskin itu cuma itu? Banyak. Lu kok tahu Pak Yu? Lu tahu dia SMS sama saya, WA sama saya.
Tidak percaya? Dulu saya tunjukkan ayatnya. Anda di Amerika yang mengalami COVID banyak. Tapi kenapa Anda disembuhkan Tuhan? Tuh ada ayatnya. Kalau Kesya tidak keberatan, bukakan ayatnya ya. Nanti dipikir dia WA saja. Kan juga WA Kesya toh. Lukas 4 ayat 25. Ini penting ini, tidak pernah dibahas di khotbah. Roh Kudus barusan ngomong, izin sama gembala, bilang bahwa yang di Amerika, ini penting. Ayo, Kesya bisa bacakan buat saya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi, lanjut terus kok. Oh, sorry, di mute. Ayat 26. Oke. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Ya, ini penting. Udah, ya. Saudara tahu nggak? Ternyata jandanya nggak satu. Oh, Anda pikir dia WA saja. WA Kesya barusan. Dan Yesus yang ngomong, aku berkata kepadamu, dan kata-kataku ini benar. Wow. Supaya nggak dianggap guyonan. Yang diberkati Tuhan, tepuk tangan dong buat Tuhan. Jadi keberadaanmu tidak terdampar. Tuhan tahu sesarfat itu ada satu yang harus ditolong. Yang menderita semua. Semua kena COVID, tapi aku berdoa dalam nama Yesus. Sahabat-sahabatku di New York, di Indonesia. Walaupun sebelah kirimu rebah, kananmu rebah, tidak tertimpa. Kalau engkau harus ikut itu, karena untuk bersaksi, Yesus menyembuhkan kamu. Gitu ya. Oke, sorry tadi itu agak keluar jalur, tapi kita kembali ke kunci. Oke. Kuncinya yang pertama adalah lapor. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kunci pertama, lapor. Katakan lapor. Jadi tidak perlu tanya solusinya. Tanya Tuhan kok tanya solusi. Lapor. Anak saya bingung, Pak kuliah di mana ya? Itu aja. Aku lulus loh Pak, ingat loh Pak, aku anakmu Pak. Itu aja, cukup. Segenap sumber daya saya akan kerahkan. Gitu. Jadi sekarang Anda lapor, Tuhan tolong, gitu aja. Nanti Tuhan kan jawab gini, apa yang kau minta belum saatnya, Ibu, gitu. Nggak peduli. Lapor kok, tanya kapan ditolong. Pokoknya lapor aja. Anak kecil itu ya, tiap hari lapor, Ma, aku masih hidup. Itu aja, nanti dia, mamanya masak, papanya kerja, yang bingung orang tuanya. Saya punya peliharaan burung. Pokoknya dia pagi nyapa saya, saya bingung cari makan buat dia. Tiap pagi tolong ngomong, maka saudara tadi ada pengumuman, dua pagi fajar, ikut toh, si hidup, gitu loh. Kamu udah lapor. Nah, oke ya, sorry ya kalau menyinggung, tapi itu penting. Ngomong aja. Terus dia ngomong sama apa pegawainya. Pokoknya apapun yang dia suruh kerjakan. Nah, itu loh.
Firman Tuhan kerjakan. Siapapun nanti mujizat datang sendiri. Ya, itu yang pertama ya. Yang kedua, Pastor Yonggi, saya minta tambah 5 menit ya. Oke. Yang kedua, memilih. Lalu Yesus tidak memperbolehkan yang ikut kecuali Petrus, Yakobus, Yohanes. Ini apa ceritanya? Gini ya. Yairus itu minta tolong sama Yesus. Lalu di tengah jalan, Anda tahu kan ceritanya, mati. Lalu teman-temannya ngomong gini, percuma, anakmu sudah mati. Lalu Yesus ngomong, don't be panic, just believe. Lalu Yesus ngajak cuma 3 orang, Yohanes, Yakobus, Petrus. Kenapa? Karena 3 ini enggak ngomong percuma. Hati-hati temanmu, saudara. Bro, aku kena COVID. Temanmu kalau dalam Tuhan, tenang bro. Tuhan yang melepaskan kamu, pilek kecil akan melepaskan kamu dari COVID. Itu. Kayak Daud yang melepaskan dari singa, melepaskan lihat. Tapi kalau temanmu kayak temannya Yairus, aduh bro, kamu mati bro habis ini. Ya, gitu. Bro, aku kelihatannya mau cerai bro. Enggak apa-apa bro, aku ya cerai kok. Nah, bahaya itu. Jangan dikumpuli. Tapi kalau teman dalam Tuhan, tenang bro. Tuhan yang menyatukan, Tuhan tidak akan memisahkan. Gitu. Karena itu jangan tinggalkan ibadah ini. Itu penting. Kalau temanmu saya, kamu tidak akan sakit jantung. Makannya kayak saya. Kalau temanmu kayak Pastor Yonggi, nggak mungkin cerai kamu. Enak toh. Kalau temanmu Pastor Lukas, suka ngasih orang kamu. Tapi kalau satu teman muda menghormati orang tua, umurmu pendek, jadi hati-hati ya. Pilih mentormu, pilih temanmu. Yosua mentornya siapa? Musa, Elisa, Elia, Esther, Mordekai, Lukas, Paulus, semua punya teman yang baik. Pergaulan yang buruk menghasilkan buruk. Tunjukkan 5 teman Anda. Saya tahu penyakitmu apa. Tunjukkan 5 temanmu. Saya tahu kamu berhasil karena apa. Ini penting ya saudara, maaf. Enggak kelihatan rohani, tapi ini menggigit ini. Karena itu paling gampang jangan tinggalkan ibadah ini. Karena Anda akan dimentori. Ya. Itu ya. Itu yang kedua ya. Yang pertama apa? Lapor sama Tuhan. Yang kedua apa? Pilih temanmu. Ya. Sahabat-sahabatmu harus dalam Tuhan. Yang ketiga, action. Dan menjamah jubahnya seketika itu sembuh pendarahannya. Ini penting sekali. Saya percaya kalau minum saya tidak haus. Loh, kok haus ya? Soalnya tidak minum. Tindakan itu penting. Iman itu bukan percaya. Iman itu percaya dan bertindak. Kemarin ada seminar di Australia. Saya bilang, orang kanker hatinya perlu direstorasi. Benar. Tapi cuma terima keadaan. Tapi kankernya belum direstorasi. Butuh makan tomat. Tahukah Anda, Yesus yang sama menyelesaikan hatimu, Yesus yang sama menciptakan likopen,
untuk ditaruh dalam tomat. Tuhannya sama. Kak saya papa yang sama cari duit, papa yang sama bisa ngasih dia makan. Jadi nggak cukup saudara, restorasi hati. Restorasi fisik juga hatinya Tuhan. Saya harapkan saudara action. Nah, bagaimana caranya? Hikmat. Pak, saya iman sudah, bertindak sudah, kok salah? Tindakanmu udah hikmat. Kalau kamu diabetes, ada pilihan apel sama donat, milih mana? Ayo, jangan dijawab. Ini penting. Contoh ya, tadi kalau nggak action, janda sarfat, wah kacau dia. Ya aku percaya Tuhan memenuhi, do action, memberi. Gitu saudara. Action penting ya. Duh, Tuhan, aku mau pernikahan itu dipulihkan. Tapi ketemu suamimu, walaupun pernah salah, kamu tidak mau senyum. Tidak bisa. Dia mikir, loh, aku ini menikah sama siapa ya? Kok wajahnya berubah kayak Dracula gini? Ya gitu. Senyum. Pakai lipstik. Kalau tidak punya arisan lipstik. Loh, ini penting ini. Yang di luar pakai semua. Senyum. Nggak dikasih duit loh, senyum. Supaya dapat duitmu. Itu yang di luar. Yang di rumah gaya, menang-menang sudah menikah, punya surat rumah, tidak mau senyum. Sorry ya, ini Tuhan ngomong kuat. Karena pernikahan itu, orang bilang hatinya, nggak bisa fisik, jatuhnya karena fisik. Nah, tapi ketika mata dikuduskan, dia akan melihat fisik menerima apa adanya. Ketika suami menerima apa adanya, bukan berarti istri pasrah. Ya wis lah, mumpung suamiku juling, aku gemuk aja, kelihatan langsing. Jangan. Ya tetap dengan apa yang ada, bersyukur, dandan, mandi. Wong keramas saja setahun sekali, mana bisa. Sorry ya, sorry. Keluar jalur. Ya, kita kembali aja. Nah, nanti keluar jalur. Nah, ini sekarang hikmatnya ya. Dikit aja. Ini penting antara fast food sama saya kasih bonus ilmunya. Antara fast food dan junk food beda ya. Fast food itu bohong. Ini bohong. Rasa stroberi, tidak ada stroberinya. Nggak masuk kulkas, nggak busuk. Bohong pengawet. Kalau yang ini asli. Ini ayam asli nih. Jangan pernah tanya ya sama yang jual. Pak, ini ayam atau sandal? Ayam ini. Asli ini ya. Nah, ini penting. Ini saya jadi ingat Pastor Yogi, burger ini, aduh, hampir tiap hari saya di New York. Nah, luar biasa. Nggak ada. Yang di Singapura nggak enak, Pastor Yogi. Ini kenangan ya, kenangan. Tapi kita kembali lagi, supaya nggak stres Anda. Nah, oke. Nah, Pastor Yogi masih bisa menikmati itu. Ya. Oke, ini contoh. Cuma kalau Anda makan yang kanan kebanyakan, ya sakit, ya kolesterol atau diabetes. Tapi ini kalau kebanyakan, kalau enggak butuh penguasaan diri. Nanti Pastor Yogi saya ngajar ya, penguasaan dirinya ya. Pokoknya saya jelaskan jenisnya. Kalau yang kiri sombong, orang makan permen, minum soda, sombong, enggak sakit. Tapi 20 tahun lagi bisa kanker. Jadi bahaya ya, yang kiri ini permen kelihatannya tidak sakit, tapi micunya 20 tahun lagi. Loh Pak, saya makan-makan minum soda permen kok nggak sakit tuh. Sabar, semua indah pada waktunya. Anda kurang sabar. Sabar ya, perpuluhan ya sabar. Kok belum kaya, sabar. Tuhan itu nggak pernah berhutang gitu toh. Ya itu dari saya ya. Terus ini terakhir, syarat terakhir.
Ini waktunya udah habis. Akhir aja. Ini nggak usah dah. Ya. Pokoknya ngerti lah. Nah, ini terakhir. Komitmen nggak cukup. Harus konsisten. Ayatnya apa? Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Apabila sudah datang waktunya, kamu akan menuai. Kalau nggak lemah, maksudnya apa? Nggak kapok. Gambarnya apa nih? Naaman. Naaman kalau masuk, Naaman itu komitmen nggak? Komitmen. Komitmen itu apa? Menjalankan yang dia janjikan. Kenapa enggak cukup? Karena cuma sekali. Konsisten itu butuh berkali-kali. Saya sudah ngampuni suami saya, Pak, sekali. Disuruh Tuhan Yesus 7 kali. Joshua kalau cuma sekali keliling, nggak jatuh temboknya. Komit, ayo janji, olahraga, langsing. Loh, kenapa gemuk lagi? Enggak olahraga lagi, Pak. Enggak konsisten. Yang tersinggung katakan amin. Nah, itu penting. Jadi konsisten itu penting. Lebih dari komitmen. Dia mengasihi kita enggak, Tuhan? Iya. Tapi enggak cuma komit. Tuhan itu konsisten. Terus sampai sekarang. Dan dia tidak pernah berubah. Sampai kapanpun anak cucu kita. Yang ditolong bukan cuma kamu, anak cucumu, dia nggak berubah, konsisten. Ya, sebagai penutup, ini ya. Nah, dulu pertama Anda COVID, cuci tangan. Ditinggal taksi, nggak ngurus, yang penting cuci tangan. Sekarang, dulu makan sayur, sepedaan, berjemur. Saya tanya pasien saya, oh enggak sepedaan kenapa? Oh sepeda saya sakit kena COVID. Jangan, Anda ini anak-anak aja. Intinya saudara, konsisten. Ingat yang pertama apa? Lapor. Yang kedua, milih teman. Ketiga, konsisten. Keempat, Anda ketiga ada action. Keempat, Anda konsisten. Ya, semoga firman ini memberkati saudara.